Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Zevanya dari kelompok 21 Shift 3 Tutorial Statistika. Di sini saya akan menyelesaikan permasalahan mengenai distribusi probabilitas diskrit dengan menggunakan software RStudio dan Microsoft Excel. Oke, jadi yang pertama kita bakal pakai Excel dulu. Langsung aja ke soal yang pertama. Terdapat rata-rata 2 kesalahan cetak huruf di setiap 5 halaman sebuah buku. Hitunglah peluang akan terdapat 2 kesalahan cetak huruf dari 7 halaman yang diperiksa. Soal nomor 1 ini termasuk ke dalam distribusi Poisson. Jadi yang seperti kita tahu, si distribusi Poisson ini kita gunakan kalau kita mau menghitung kejadian langka dalam sebuah interval. Nah, kayak kesalahan cetak gitu kan termasuk kejadian langka ya. Dan interval yang dimaksud di sini adalah halaman yang diperiksanya. Oke, penyelesaiannya kita masuk ke tabel si distribusi Poisson ini. Jadi di sini itu ada X, mean sama kumulatif, dan hasil X-nya itu kita bikin 2 karena ditanya tepat 2 kesalahan. Nih. Nah, mean ini rata-rata, jadi kayak 2 kesalahan tiap 5 halaman. Jadi kalau 7 halaman tuh berapa? Gitu, caranya itu tinggal 2/5 dikali 7. Hasilnya itu 2,8. Kumulatifnya kita pilih yang false, karena kita mau sama dengan 2, tepat langsung ke 2. Karena kalau kita pilih yang true, dia itu angkanya bakal di 0 sampai dengan 2. Untuk hasil ada 2 cara. Yang pertama itu cara paling simple menurut aku, yaitu tinggal pakai sama dengan aja. Habis itu kita cari Poisson disk yang paling atas ini. Atau kita bisa juga ke bagian formula ini dan mencet si insert function. Terus kita cari si Poisson disk. Habis itu di sini ada diminta X, mean sama kumulatifnya. Kita tinggal pencet aja bagian X di sini, mean-nya sama kumulatifnya. Habis itu kita pencet done. Keluar hasilnya. Maka nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0,238. Soal nomor 2, peluang pembelian suatu televisi berwarna di suatu toko adalah 0,3. Hitunglah peluang bahwa pembelian televisi yang ke-10 di toko tersebut merupakan pembelian televisi berwarna yang kelima. Nah, soal nomor 2 ini termasuk ke distribusi binomial negatif. Karena distribusi ini dipakai untuk tahu pada percobaan keberapa keberhasilan tertentu atau keberhasilan kelima ini terjadi. Nah, ini adalah tabel penyelesaiannya. X ini itu adalah jumlah percobaannya. Nah, di sini kan ada nih, jumlah percobaannya adalah 10. Selanjutnya, si K ini atau number S ini adalah jumlah keberhasilan yang diinginkan. Nah, di sini kan 5 ya. Setelah itu, probability-nya itu 0,3. Probability ini adalah peluang. Setelah itu, number F itu adalah pengurangan dari si X dengan si K. Jadi tinggal 10 kurang 5 aja. Kumulatifnya itu false karena kita cari persis di pembelian yang ke-10, bukan kurang dari 10. Hasilnya di sini karena kita distribusi binomial negatif, jadi kita pakai neg binom disk. Nah, habis itu ini kan ada nih di bawah sini urutannya. Nah, itu tinggal kita pilih aja sesuai urutan yang diminta. Oke, ini number F. Kita tinggal pencet. Habis itu titik koma, number S. Pencet lagi, titik koma lagi, probability. Habis itu kumulatifnya kita pilih yang false ini. Kurung, enter. Ini dia hasilnya. Jadi ada 0,05 peluang untuk pembelian televisi berwarna yang kelima di tepat pembelian ke-10. Selanjutnya soal ketiga, sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 3 dari 4 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam 2 bulan terakhir. Apabila ada 4 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 2 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Soal nomor 3 ini termasuk ke distribusi binomial karena kita punya percobaan yang tetap, sejumlah percobaan yang tetap yaitu yang 4 orang ini, dan memiliki peluang sukses yang sama di tiap percobaannya. Jadi ini adalah tabel penyelesaian untuk soal nomor 3. Yang pertama itu ada X atau jumlah keberhasilan dalam peubah acak. Sini kita tulis 2. Setelah itu trials atau N-nya itu adalah jumlah percobaannya 4. Dan probability atau P-nya. Nah, di sini tuh kita tulis 0,75. Kenapa?
Karena dari survei ini kita tahu 3 dari 4 orang udah pergi ke dokter gigi. Berarti peluang 1 orang untuk sudah pergi ke dokter gigi itu 0,75. Hasil dari 3 dibagi 4. Kumulatifnya false. Untuk hasilnya kita pilih yang binom dis. Nah, habis itu kita langsung pencet aja sesuai urutan yang diminta. Habis itu trials, probability. Nah, ini kita pilih yang false juga. Nah, dari hasil ini kita tahu bahwa ada 0,21 peluang 2 orang dari 4 orang terpilih secara acak yang pergi ke dokter 2 bulan lalu. Soal nomor 4, dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya 1 bola berwarna merah pada pengambilan bola tersebut. Nah, soal nomor 4 ini termasuk ke dalam distribusi hipergeometrik. Karena distribusi hipergeometrik ini memodelkan kejadian-kejadian tanpa pengembalian dari populasi yang terbatas. Kayak gini, populasinya itu hanya ada 7, jadi dia terbatas kan. Ini adalah tabel penyelesaiannya. Yang pertama itu number pop, itu 7 karena ada 7 bola di dalam kotaknya. Populationnya ini 3 karena ada 3 bola merah di antara si populasi. Nah, number sample ini 3 karena bakal diambil 3 bola secara acak. Dan sampel ini 1 karena kita mau tepat 1 bola berwarna merah. Kumulatifnya false. Untuk hasilnya di sini langsung hypergeometris. Nah, yang ini. Setelah itu kita pencet satu-satu. Sampel, number sample, population, sama number pop. Setelah itu pilih yang false. Habis itu enter. Nah, jadi peluang terambilnya 1 bola berwarna merah pada pengambilan bola tersebut adalah 0,514. Oke teman-teman, jadi ini adalah software RStudio. Jadi yang pertama itu kita harus install package sama aktifin si library-nya. Langsung di run aja. Ini aku udah bikin codingannya, disamain kayak yang di Excel untuk data-datanya. Oke, kalau udah, kita copy yang si distribusi Poisson yang soal nomor 1 berurut ya, soal nomor 1 sampai 4. Nah, ini lambdanya 2,8 sama kayak yang di Excel, sama X-nya itu 2. Terus ini judul-judulnya kita bikin rata-rata kesalahan cetak dari 7 halaman, terus jumlah kesalahan cetak huruf yang ingin dicari peluangnya, gitu-gitu. Setelah itu pakai si depois ini, terus masukin si nilai X sama si lambdanya. Terus di print kayak gini, habis itu kita run. Nah, 0,2238 sama kayak yang di Excel ya. Setelah itu yang kedua binomial negatif, soal nomor 2 nih. Copy, cek dulu. Nilai K-nya 5, nilai X-nya 10, sama nilai P-nya itu 0,3. Terus pakai den binom, habis itu masukin si elemen-elemennya ini, kayak X-nya, K, sama P. Yang 0,3. Habis itu di print, dinamain dulu nih, peluang distribusi binomial negatif. Habis itu baru di print. Kita run. 0,05 sama ya. Setelah itu yang nomor 3, distribusi binomial. Nah, ini sama lagi, masukin si nilai-nilai yang kayak yang di Excel, kayak N-nya 4,
peluangnya 0,75 sama X-nya 2. Setelah itu pakai debinom, terus masukin si elemen-elemen ininya, terus dinamain nih total semua orang yang disurvei, peluang satu orang acak yang sudah ke dokter gigi. Habis itu di print, setelah itu di run. Nih 0,21, sama juga hasilnya sama kayak yang di Excel. Setelah itu yang hypergeometric ini n-nya 7, k itu 3, n kecil itu 3, terus x-nya itu 1. Jangan lupa dinamain. Terus dia pakai dhyper, dimasukin elemen-elemennya, habis itu di print, dinamain lagi nih, melihat hasil perhitungan, habis itu baru kita run. Hasilnya 0,514, sama juga kayak yang di Excel. Jadi penyelesaian 4 soal ini menggunakan Excel ataupun RStudio hasilnya adalah sama. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.